perlu khawatir lagi. 2 jam yang lalu, pemuda ini tidak seperti mengenal spearmanship dan aku telah menghinanya. Dan sekarang aku merasa telah menghina spearmanship. Aku sudah berlatih selama 40 tahun, tapi aku bahkan tidak bisa mengalahkan Rocky ini. Lalu, Tuan Zhang, ya, Anda ingin belajar? Benarkah? Tentu aku akan mengajarinya. Ayolah. Lalu mereka pun berdiskusi tentang cara pengajaran Zhang Xuan. Sementara itu Xiaoyang yang melihat mereka dari belakang berpikir, bukankah Tuan Zhang datang belajar dari Wang Choi hari ini? Kenapa mereka malah terbalik? Kenapa malah si Wang Choi malah belajar dari Zhang Xuan? Secara umum, skill yang diciptakan oleh para ahli jarang diteruskan ke dunia luar. Secara umum begitu ya, aku dalam kasusku membuat gerakan yang tidak diketahui oleh siapapun selain anakku. Tapi Tuan Zhang bersedia meneruskan teknik luar biasa ini. Betapa mulianya dia. Itu teknik yang brilian. Aku tidak hanya bisa belajar itu secara gratis. Aku juga tidak punya anak perempuan. Bagaimana? Aku juga tidak punya anak perempuan untuk kau nikahi. Bagaimana ini? Tuan Zhang ingin membeli pil, tapi dia tidak punya cukup uang, kata Xiaoyang menyela. Oke, tidak masalah, ini adalah biaya pembelajaranku. Meskipun tidak banyak, kuharap kau bisa dapat menerimanya. Lalu si Wang Choi pun memberikan beberapa uang. Zhang Xuan yang kaget, benarkah aku datang ke sini untuk belajar spearmanship? Sekarang aku malah mengajar seorang ahli dan menghasilkan uang. Aku gitu loh, kata si Zhang Xuan dalam hati. Terima kasih Tuan Zhang, sambil menundukkan kepalanya. Anda sudah membayarku, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan, Tuan. Tuan Ouyang beritahu aku kapan pil yang lainnya akan datang. Aku akan bayarnya padamu. Hahaha. Lalu, aku harus kembali ke akademi. Kalian teruslah bicara. Aku bisa keluar sendiri. Kalau begitu sampai jumpa, kata Zhang Xuan. Body nourishment, medical solution, pil meridian rejuvenation, dan pil spirit gathering sekarang ada di tanganku. Murid-muridku akan mempercepat kultivasi mereka setelah mendapatkan ini. Lalu Zhang Xuan pun tiba di akademi. Wang Ying, kenapa kau ada di sini sendirian? Bagaimana dengan yang lain? Kenapa kau tidak berlatih? Tuan Zhang, mereka, aku ingin bantumu meningkatkan kekuatan, tapi mereka bahkan tidak datang untuk berlatih. Beritahu mereka kemana mereka semua pergi. Lalu si Cabi pun datang. Si Yanto, ada perkelahian. Tuan Zhang, perkelahian? Kau meminta bantuan? Apa kau berkelahi? Kata si Zhang Xuan. Kau baru saja menguasai beberapa skill, namun kau berani melawan orang lain. Ayolah, tapi aku merasa tidak membutuhkan lagi sebagai guru. Kau tidak menghargaiku, kata Zhang Xuan. Namun si Yanto pun berkata, tidak, bukan seperti itu Tuan Zhang. Hanya saja hari ini akademi membagikan sumber daya kultivasi dan berkata, kalau kau adalah guru terburuk dan tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Kami marah dan berdebat dengan mereka. Lalu, sumber daya, ya, kata Zhang Xuan. Rupanya terlihat di sebuah tempat. Serikat Guru telah membuktikan Tuan Zhang tidak bersalah. Tidak bersalah? Apa ada dokumen resmi atau pengumumannya? Karena tidak ada, Zhang Xuan masih menjadi guru terburuk yang mendapat nilai 0. Memberinya resor akan sia-sia saja. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu karena mendapatkan guru yang salah. Meskipun belum ada dokumen resmi, seingatku semua guru yang memiliki murid di Akademi Hong Tian memenuhi syarat untuk mendapatkan bubuk bread forging. Meskipun mereka mendapatkan skor terendah, Anda tidak berhak menolak, bukan? Kau benar, tapi jika menurut aturan bahwa jika seorang murid tidak punya nilai dalam kultivasi, aku dapat menolak memberi mereka resource. Kalian tidak perlu mengikuti peraturan dalam urusan kantor. Ini adalah urusan kantor. Datang ke sini untuk membuat keributan, wajar kalau aku menolak. Kau dasar bajingan, apa aku punya masalah dengan itu, murid? Kalian boleh menantang murid ku di platform duel murid, asalkan kalian mengalahkan mereka semua. Aku akan memberikan bubuk bread forging dan bahkan bread forging bead. Seorang guru biasanya hanya bisa mendapatkan 1 bread forging. Platform duel murid, ya. Ayolah, ini adalah satu-satunya cara untuk memecahkan masalah antara murid dan seorang guru. Selain platform duel guru, seorang harus menantang murid seorang guru, dan jika mereka mengalahkan mereka semua, guru tersebut harus minta maaf. Itu sulit untuk kita, tapi jika kita menang, kita bisa mendapatkan 3 bread forging untuk Tuan Zhang. Itu benar, Tuan Zhang telah melakukan banyak hal untuk kita tanpa kita minta bantuan imbalan apapun. Mungkin Tuan Zhang tidak peduli dengan resource ini, tapi ini satu-satunya guru yang tidak memilikinya. Kita harus berjuang untuk martabat guru. Apapun yang terjadi, aku setuju. Sekarang dia tidak ada di akademi sebagai muridnya. Kita harus berjuang untuk dirinya yang berharga. Kami akan menjaga harga dirimu, Tuan Zhang. Baiklah, kami akan menantang Anda dalam duel murid.
Kalianlah yang membuat pilihan, jangan menyesalinya ya, kata guru di sana. Keluarlah yang ada di sana. Ada yang ingin menantang kalian, saatnya memberi mereka pelajaran. Kalahkan mereka, dan aku akan memberi kalian masing-masing buku bird forging. Aku punya 40 murid. Tidak peduli berapa banyak dari kalian bergabung dalam tantangan ini, selama kalian bisa mengalahkan mereka semua, kalianlah pemenangnya. Aku tidak bisa mundur. Ayo kita berjuang. 40 murid ya, kau belum cukup. Kau belum cukup untuk ini aku akan pergi dulu. Xinjiang, Xiaotian. Sementara itu di akademi milik Zhang Xuan, aku tidak pernah menyenggungnya dalam kehidupanku sebelumnya, dan kehidupan ini kenapa dia mengincarku. Ku dengar dia salah satu murid tetua Sang Chen, dan Sang juga membantunya mendapatkan pekerjaan di akademi. Tapi ini tidak akan mudah mempermalukanku, kata Zhang Xuan. Sementara itu mereka yang sedang berduel tombak, tang tang tang. Aku harus bertahan, aku harus bisa. Ada apa? Aku hanya yang keenam dan kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya itu yang kau punya? Apa yang membuatmu berani menantang Tuan Zhou? Kalahkan dia, Tuan Zhang. Ting. Lalu tiba-tiba saja Zhang Xuan pun muncul di sana di arena pertarungan. Apa yang kau lakukan, Zhang Xuan? Muridmu meminta tantangan. Apa kau ingin menyakiti murid-muridku? Kau terlalu berlebihan. Tang. Memecah dan mematahkan tombak itu menjadi beberapa bagian. Aku tidak boleh membiarkan Zheng dalam hal yang ini terluka. Aku sangat gagal dalam evaluasi guru. Lalu kenapa kau mengganggu platform duel murid? Apa kau menarik kata-katamu? Muridmu setuju untuk menantang muridku dan telah menyakiti 5 dari mereka. Tantangan harus terus berlanjut, tidak peduli walau kau menyukainya atau tidak. Kecuali apa? Kau menyerah dan mengakui bahwa muridmu lebih rendah dari muridku. Menyerah? Ayolah, aku tidak akan membiarkan Tuan Zhang mengaku kalah meskipun nyawaku taruhannya, kata Zheng. Tenanglah Zheng, aku tidak perlu melakukan itu. Kalau begitu apa ya yang kau mau? Keluarlah dari platform, Tuan Zhang. Seorang guru tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antar murid. Apa kau ingin menggertak yang lemah? Tenang saja, aku tidak akan mengaku kalah, tapi aku juga akan mengatakan bahwa aku akan membiarkan pertempurannya berlanjut. Kau ingin menghentikannya? Pertempuran sudah dimulai, tidak bisa dihentikan sampai akhir. Sudah terlambat untuk menyelesainya sekarang. Aku menghormati keputusan muridku. Sekarang mereka memutuskan untuk menantang muridmu. Aku tidak akan menyesalinya, tentu saja. Tapi menurutku pertarungan platform duel ini sangat membosankan. Apa maksudmu? Bagaimana kalau kita tingkatkan ke platform duel guru? Apa kau berani? Platform duel guru, yang lainnya berbisik. Apa dia sudah gila? Apa ada yang salah dengan otaknya? Platform duel guru untuk murid menantang guru, muridnya saja kesulitan mengalahkan murid Tuan Zhou. Bagaimana bisa dia merekomendasikan muridnya untuk melawan Tuan Zhou? Platform duel guru ya, kata si Tuan Zhou. Kenapa? Apa kau takut? Kau cari mati rupanya, kata si Tuan Zhou. Aku bahkan memberimu 10 bird forging jika kau menang. Jika kau kalah, aku tidak akan mengambil apapun darimu, tapi kau harus berlutut di hadapanku. Kau dengar? Oke, ku harap kau dapat menepati dan menjaga janjimu itu, Tuan Zhang. Yang lain pun merasa khawatir. Basis kultivasi kami telah meningkat akhir-akhir ini, tapi mengalahkan seorang guru. Kenapa dia menyarankan hal itu? Baik, pergilah. Baik, Tuan Zhang. Apa kau ingin melawan mereka bersama-sama atau satu persatu? Aku khawatir kau tidak bisa menahan mereka. Aku akan mengirimkan murid secara acak untuk melawanmu. Mereka tidak akan bertarung di pertempuran sebelumnya, jadi sia-sia biarkan mereka melawan Tuan Zhou. Baik, kau pergi saja, Zhang. Zhang? Bukankah dia sudah melawan 5 murid sebelumnya? Sementara itu Tuan Zhou, bagus, aku akan kubiarkan bersenang-senang untuk melihat ini. Kau harus berlutut di depanku nanti. Tapi aku jangan terlalu senang. Aku hanya boleh melakukan setelah mengalahkan Tuan Zhou. Kau hanya boleh melakukan itu, oke? Ngomong-ngomong, apa kau keberatan jika aku mengajarinya beberapa teknik sebelum pertempuran? Ayolah, bukankah ini sudah terlambat, kata si Tuan Zhou. Aku rasa tidak begitu, asalkan itu bisa membantunya mengalahkanmu. Aku akan mengajarimu sesuatu, kata Zheng. Perhatikan baik-baik dan cobalah menguasainya. Seperti biasa dia menunjukkan teknik yang absurd. Teknik tombak macam apa itu? Itu pertama kalinya aku melihat guru yang buruk seperti dia. Jadi apa kau menguasainya, kata Zhang. Ya, aku sudah, sambil sedih. Apa benar? Aku sudah menguasai ilmu tombak sejak 5 tahun. Mengalahkan dia dengan gerakan itu. Apa kau serius? Kalau begitu kalahkan Tuan Zhou.
Lalu sambil menepuk, dia pun memberikan beberapa ki-nya kepada Zhang. Jangan menolaknya, ikuti aliran kiku dan sesuaikan napasmu. Aku mentransmisikan metode teknik tombak ki. Metode Tuan Zhang lebih maju daripada teknik pertempuran yang pernah aku pelajari sebelumnya. Bahkan jurus yang paling biasa aku pun akan menjadi sangat kuat di dalam metode kultivasi ini. Aku tidak perlu ragu, setelah selesai aku akan meninggalkan ki dalam tubuh, berpura-pura kelelahan dan melawan Zhou. Kalahkan dia dengan satu serangan. Baik Tuan Zhang, kau hampir tidak bisa memegang tombakmu, kata si Tuan Zhou. Kau bertanya untuk terakhir kalinya, apa kau yakin ingin melawanku? Majulah Tuan Zhou. Zhang Xuan, apa kau berencana menggunakan murid itu untuk mempermalukanku? Dia tidak akan bisa membunuh ayam dengan teknik itu, tapi kau memintanya melawanku dengan teknik itu. Apa kau berpikir aku lebih lemah dari ayam? Lihat saja nanti Zhang Xuan, aku akan mempermalukanmu. Namun di sana, Tuan Zhang, bagaimana kalau aku menggantikan Zhang? Tidak perlu, lihat saja, kata Zhang Xuan. Beri aku kemudahan Tuan Zhou. Kalau begitu, tolong maafkan aku atas kekasaran ini. Si Tuan Zhou pun maju, matilah. Namun si Zhang pun, sekarang kesempatanku untuk menggunakannya. Dia pun mengayunkan tombaknya, menusuk lurus dan seperti aura ular. Berbeda dengan Zhang Xuan yang naga, si Zhang adalah ular ya. Apa? Si Tuan Zhou pun kaget, gerakan ini kenapa jadi begini, dan tubuhnya dihajar oleh tombak Zhang Xuan, kau menjebakku. Lalu si Tuan Zhou pun terlempar. Tuan Zhou dikalahkan. Apa yang sedang terjadi? Apa Tuan Zhou melanggar aturan dan melepaskan kekuatan penuhnya, tapi dia langsung tersingkir? Itu baru muridku, kata Zhang Xuan dalam hati. Dia mempelajarinya dalam waktu singkat. Aku memberikannya 70 poin acting dan 40 untuk gerakannya. Sejak kapan Zhang menjadi begitu kuat, kata murid yang lain. Terima kasih atas bimbingannya Tuan Zhou. Tuan Zhou, kau baik-baik saja, kata murid-muridnya. Tuan Zhou, Anda berjanji untuk memberiku 10 bird forging bed. Jika aku menang, bukan? Sekaranglah saatnya untuk Anda memenuhi janji itu. Kau ambil cepat bird forging bed itu di Liu. Apa Anda yakin? Lihat ini Tuan Zhang, aku berhasil. Namun, memangnya kenapa kalau punya itu Zhang Xuan muridmu lah yang memenangkannya untukmu? Kau tidak pantas mendapatkannya. Aku yakin kau terlalu malu untuk mengambilnya. Di sisi Zhang Xuan, apa ini? Bird forging bed. Kalian mati-matian berjuang hanya untuk ini? Yang lain pun kaget dengan kata-kata Zhang Xuan. Zhang Xuan pun langsung melemparnya ke tanah dan menghancurkannya. Apa? Ada 10 bird forging bed yang ada bernilai dari 10.000 koin emas. Kau baru saja menghancurkan mereka. Tidak perlu terkejut, bird forging bed dapat membantu kultivator mengumpulkan ki lebih cepat. Tapi memakai terlalu banyak akan membuat orang kecanduan. Itu buruk untuk kultivasi di masa depan. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk kalian. Aku siapkan lebih banyak lagi jika itu sudah habis, oke? Lalu dia pun mengeluarkan sesuatu. Apa ini? Ini adalah pil bird forging. Tuan Zhang, apa semua ini untuk kami? Tentu saja, kalian kan muridku. Kalian tidak perlu melawan mereka untuk hal seperti ini lagi. Wang Yin, kaki dan meridianmu terluka. Aku menemukan sebotol body nourishment medical solution ini untukmu. Campur ini dengan air mandi di dalamnya selama 3 hari berturut-turut, dan kau akan sembuh total. Liu Yang, kau mengembangkan seni bela diri yang salah, jadi aku mengambil pil meridian Rujin Nevation dan dari serikat alkemis untukmu. Ambillah dan fokus pada kultivasimu. Cedera lamamu akan sembuh dalam waktu singkat. Body apa ini? Tentu saja aku dengar obat ini bisa membantu meridian yang terluka untuk cepat lebih pulih. Dan setauku sebotol body nourishment medical solution adalah seharga 300.000 emas. 300.000 emas, benarkah? Orang-orang lain sambil berbisik. Zhang Xuan, kau pasti melakukannya dengan sengaja kan? Baiklah, ayo kita pergi, berhentilah membuang-buang waktu, kembalilah dan berkultivasilah. Tuan Zhang, terima kasih telah memberi kami pil ini, tapi kami tidak bisa menerimanya. Kalian hanya perlu berkultivasi dan memenangkan evaluasi guru. Jangan khawatir Tuan Zhang, kami akan melakukan yang terbaik, kata yang lain. Kami tidak akan mengecewakanmu, tentu saja. Sementara itu si Zhang pun datang. Tuan Zhang, teknik tombak itu, aku menemukannya belum lama ini. Aku memberitahumu tentang spell yang lengkapnya. Kau tidak boleh ngasih tahu siapa-siapa tentang ini ya, tanpa izinku, oke? Oke, aku mengerti Tuan. Lalu, teknik ini berfokus pada intennya pada penampilannya. Itu bisa jelek atau indah, hanya mencakup satu gerakan, tapi jauh lebih baik daripada kuat
dan daripada lebih banyak teknik tombak lainnya. Teknik ini sederhana tapi itu dasar dari semuanya. Masih ada waktu 10 hari kau bisa membuat terobosan besar daripada mengecewakanku. Percayakanlah padaku ini, Tuan Zhang. Apa namanya Tuan? Namanya ya, ngomong-ngomong soal itu aku belum menamainya. Namai saja apapun yang kau suka. Ya, seperti biasa. Aku mengerti Tuan Zhang.